warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep psikososial dalam keperawatan konsep diri, yaitu konsep diri. Konsep diri merupakan semua ide, pikiran, kepercayaan, dan penilaian yang diketahui individu tentang dirinya yang mempengaruhi individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah konsep psikososial. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Nah, aspek psikis manusia ini meliputi pikiran, emosi, perilaku, dan kejiwaan. Sedangkan aspek sosial sendiri meliputi harga diri, citra tubuh, dan variabel kognitif. Nah, variabel kognitif ini tuh dapat mempengaruhi kesehatan dan respon fisiologis terhadap penyakit dan pengobatan manusia itu sendiri. Tentang respon konsep diri. Yang pertama itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif terhadap pencapaian kesuksesan yang nyata dan dapat diterima oleh lingkungan. Kemudian yang kedua ada konsep diri positif. Dikatakan individu yang memiliki konsep diri positif apabila individu menyadari hal-hal yang positif dan negatif yang ada pada dirinya, sehingga individu mampu mencapai aktualisasi diri. Kemudian ada harga diri rendah. Kondisi di mana individu cenderung menilai negatif terhadap diri sendiri dan merasa lebih rendah dari orang lain. Kemudian yang keempat ada keracunan identitas. Keracunan identitas adalah kegagalan individu dalam mengintegrasikan aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa. Kemudian di sini yang kelima ada depersonalisasi. Depersonalisasi adalah perasaan yang tidak realistik terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan diri sendiri dengan orang lain. Next, perilaku yang berhubungan dengan respon konsep diri. 1. Memiliki citra tubuh positif dan tepat. 2. Ideal diri yang realistik. 3. Konsep diri positif. 4. Harga diri yang tinggi. 5. Penampilan peran yang memuaskan. 6. Rasa identitas yang jelas. Selanjutnya, penilai stresor terkait respon konsep diri merupakan penentuan arti dan pemahaman terhadap pengaruh situasi yang penuh dengan stres bagi individu. Penilaian terhadap stresor ini meliputi respon kognitif, efektif, fisiologis, dan respon sosial. Respon kognitif adalah segala bentuk pemikiran yang muncul ketika seseorang membaca, melihat, atau mendengar suatu bentuk komunikasi. Respon efektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap, dan penilaian seorang terhadap sesuatu. Respon fisiologis adalah reaksi tubuh yang dapat diukur seperti perubahan detak jantung dan konduktansi kulit. Respon sosial adalah tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap suatu hal baik secara positif maupun negatif. Next, di slide yang terakhir ini ada sumber mekanisme coping terkait respon konsep diri. 1. Sumber coping, dan yang kedua mekanisme coping. Sumber coping. Sumber coping adalah hal-hal yang dapat membantu individu agar dapat menghadapi stresor yang ada. Adapun sumber coping tersebut bisa berasal dari aset ekonomi, keyakinan spiritual, social support, dan keyakinan yang positif. Pada individu dengan gangguan konsep diri dapat menggunakan berbagai mekanisme pertahanan ego untuk melindungi diri dari kekurangan yang dimiliki. Mekanisme pertahanan ego adalah strategi psikologis yang dilakukan individu untuk melindungi egonya. Mekanisme ini muncul secara sadar ataupun tidak sadar ketika individu berusaha untuk melindungi diri dari kecemasan yang dipicu oleh adanya reaksi sosial yang tidak menyenangkan. Untuk yang kedua, mekanisme coping. Mekanisme coping adalah cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang terjadi dari situasi yang mengancam baik secara kognitif maupun secara perilaku. Sekian dari kelompok kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.